Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bapak pada materi sistem larutan penyangga atau buffer. Apa itu penyangga atau buffer? Buffer bukan berarti di bawah perasaan ya, tapi buffer dalam artian penyangga dalam bahasa Indonesia. Ya, sistem larutan penyangga adalah sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Contoh misalnya kita sudah dianugerahi oleh Sang Maha Kuasa di dalam sistem pH darah kita, itu terdapat sistem penyangga pH darah, yaitu antara asam karbonat dan ion karbonat. Jadi ini adalah sistem penyangga pH darah agar pH darah itu selalu dalam keadaan yang normal. Kalau pH darah itu sedikit lebih asam atau sedikit lebih basa, itu sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian ya. Nah, kemudian apa syaratnya sistem larutan penyangga? Bedanya dengan sistem larutan yang lain seperti hidrolisis misalnya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu itu harus ada campuran antara asam lemah dan garamnya atau basa konjugasi dari asam lemah tersebut ya. Jadi harus garamnya itu adalah dari asam lemah tersebut. Kemudian yang kedua bisa juga sistem campuran antara basa lemah dengan garamnya dari basa lemah tersebut. Jadi ini harus selalu berpasangan ya, antara asam lemah dan garamnya dan basa lemah dengan garamnya. Nah, kemudian kita akan langsung bagaimana contoh perhitungan pH-nya ya. Nah, jadi kita bisa mendapati contoh larutan penyangga asam. Rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam dikali valensi ya. Nah, kemudian kalau sistem penyangga basa tentu teman-teman sudah tahu OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali valensi. Nah, Ka ini adalah tetapan asam lemah ya. Kemudian kalau valensi itu adalah valensi garamnya teman-teman ya. Kemudian kalau Kb ini tetapan basa lemah, kemudian valensi juga sama, berarti valensi garamnya dari basa lemah tersebut ya. Oke. Nah, tugas kalian nanti silahkan cari di literatur penurunan rumus untuk rumus yang kita peroleh ini itu dari mana sehingga diperoleh rumus seperti ini ya. Oke. Nah, langsung kita ke contoh latihan soal teman-teman ya. Contoh latihan soal 1, ada kasus seperti ini. Apakah larutan 100 ml CH3COH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml CH3COONA 0,1 molar, Ka-nya diketahui, merupakan larutan penyangga? Terus mengapa? Begitu ya. Nah, oke, kita jawab. Teman-teman, CH3COH itu yang sudah kita pelajari dia adalah asam lemah, ya kan? Betul. Kemudian kita juga punya CH3COONA. Apa ini? Ini adalah garam atau basa konjugasi dari CH3COH ya, dari asam lemahnya ini. Sehingga kalau ada sistem asam lemah dan basa konjugasinya, kita bisa langsung katakan ya, sistem ini adalah sistem larutan penyangga. Alasannya apa? Karena CH3COH adalah asam lemah dan CH3COONA merupakan garam atau basa konjugasi dari CH3COH tersebut, sehingga campuran ini membentuk sistem penyangga yang sifatnya asam seperti itu. Oke? Ya. Kemudian kita masuk ke kasus kedua. Latihan soal kedua. Apakah larutan 100 ml HCl 0,2 molar dicampur dengan 100 ml NaCl 0,1 molar merupakan larutan penyangga? Mengapa? Ya. Nah, kita tahu HCl itu asam kuat, ya kan? Ini asam kuat nih. Dan kita lihat NaCl itu garam. Nah, atau basa konjugasi dari asam kuat tersebut dari HCl. Nah, kalau seperti ini, apakah sistem ini membentuk penyangga? Jawabannya adalah bukan sistem larutan penyangga. Apa alasannya? Karena HCl adalah asam kuat dan NaCl adalah basa konjugasi dari HCl tersebut, sehingga campuran tidak membentuk sistem larutan penyangga. Jadi teman-teman, syarat sistem penyangga itu harus ada yang lemahnya ya.
asamnya atau basanya yang lemah dan ketemu dengan garam konjugasi atau basa konjugasinya seperti itu. Karena HCl asam kuat, maka ini tidak membentuk sistem larutan penyangga. Oke, understand ya? Kita cekidot. Ya, jadi ini ada notes. Jika campurannya itu adalah asam kuat dan garamnya atau basa kuat dan garamnya, bukan penyangga. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Contoh latihan soal 3. Apakah larutan 100 ml CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml NaOH 0,1 molar, K-nya sudah diketahui, merupakan larutan penyangga? Mengapa? Nah, gitu kan. Nah, teman-teman, kita punya CH3COH di sini. Mililiternya ketahuan, molaritasnya ketahuan. Nah, kita tahu CH3COH ini asam lemah. Nah, oke ya. Ini asam lemah nih. Kemudian NaOH garam? Bukan. NaOH ini adalah basa. Ya, jadi dia bukan garam. Nah, sementara kita tahu bahwa syarat penyangga itu harus campuran yang lemah dengan garamnya. Kalau kita masih belum punya garam, baru asam dan basa saja, maka jika soal itu masih berupa asam lemah dan basa kuat, ya, atau nanti basa lemah dan asam kuat, harus direaksikan terlebih dahulu. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menebak ini penyangga atau bukan, tapi kita harus cek dulu dengan cara reaksi, ya. Seperti ini. Jika dihitung, mol awal CH3COH itu atau asam lemahnya adalah 100, jadi 100 itu dari sini, mililiter, dikali molaritasnya 0,2 didapatkan 20 milimol, ya. Jadi molnya si CH3COH itu 20. Sedangkan mol NaOH yang basa kuatnya adalah 100 dikali 0,1 yaitu 10 milimol. Artinya apa? Mol asam lemahnya itu lebih banyak daripada basa kuat. Ketika nanti direaksikan, yang akan tersisa adalah mol asam lemah CH3COH dan terbentuk nanti CH3CONA atau garam dari CH3COH tersebut. Sehingga karena ada sisa mol asam lemah dan garamnya, maka larutan ini bersifat sistem penyangga. Paham ya? Jadi kalau masih baru punya asam dan basa, kita harus cek dulu dengan cara mereaksikan. Kalau jumlah mol yang lemahnya lebih banyak, maka itu bisa dipastikan dia sistemnya penyangga. Oke, coba kita lihat kasus keempat. Apakah larutan 100 ml CH3COH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml NaOH 0,2 molar merupakan penyangga? Mengapa? Nah, ini zatnya sama seperti soal nomor 3 tadi, cuma yang beda adalah jumlah molnya, ya. Nah, ini kita tahu asam lemah, kemudian NaOH itu juga, ini bukan garam ya, ini masih basa ya, ini masih basa. Oke. Nah, jadi kita masih punya asam dan basanya, maka harus kita reaksikan. Jika dihitung mol awal CH3COH, itu asam lemahnya itu adalah 10 dan molnya si NaOH atau basa kuat adalah 20. Jadi yang lebih banyak siapa? Mol basa kuatnya lebih banyak daripada asam lemahnya. Nanti kalau direaksikan, yang akan tersisa itu adalah basa kuatnya karena dia molnya lebih banyak, sehingga larutan tersebut bukan sistem penyangga, ya. Jadi jika jumlah mol basa atau asam kuat itu lebih banyak dari asam atau basa lemah, ketika direaksikan, maka sistem itu bukan larutan penyangga. Ini kebalikan dari yang soal nomor 3 tadi ya, teman-teman. Paham ya? Nah, kita lanjut ke real perhitungan sekarang. Latihan soal 5 ya. Hitung pH larutan 100 ml CH3COH 0,1 molar dengan CH3CONA 0,1 molar. Ka-nya diketahui. Oke, kita tahu bahwa CH3COH itu asam lemah, betul. Kemudian CH3CONA ini sudah garam. Kalau kita sudah mendapati asam lemah dan garamnya, maka ini adalah caranya kita bisa jawab dengan cara langsung. Nah, ini Bapak katakan cara langsung. Maksudnya apa? Kalau cara langsung itu artinya kita langsung jawab pakai rumus ya. Pakai H+. Kenapa H+? Karena yang lemah itu adalah asam lemah, maka rumusnya H+.
Rumusnya adalah Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali valensi, ya. Sehingga kita lanjutkan, H plus sama dengan Ka-nya 10/4-5. Mol asam itu kan rumusnya 100 dikali 0,1, ya. Kemudian mol garam berarti 100 dikali 0,1 juga, dikali 1. Nah, ini valensi. Maksudnya apa? Ini valensi garam. CH3COO ini valensinya 1, ya. Karena nanti kalau diionkan dia jadi CH3COO- dan Na+. Jadi valensi CH3COO-nya 1. Sehingga kita hitung, kita dapatkan 10/4-5, ininya bisa dicoret, ya kan? Sehingga dihasilkan H plusnya adalah 10/5. Kalau kita lanjutkan, nah rumus ngitung pH-nya sama seperti pH asam basa biasa. pH adalah negatif log dari H plus, negatif log dari 10/5, sehingga didapatkan pH-nya sama dengan 5. Tara, gitu ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal ke-6 atau terakhir mungkin ya. Nah, kita lihat. Hitung pH larutan 100 ml CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Ka-nya diketahui. Kita tahu CH3COH asam lemah, OC, ya. Kemudian NaOH apakah sudah garam? Belum, ini masih basa. Ingat tadi syaratnya apa? Untuk kita bisa mengetahui sistem ini penyangga atau bukan, kalau dia masih asam lemah dan basanya, maka harus kita cek dengan cara direaksikan. Artinya berarti Bapak menyebutnya ini caranya tidak langsung rumus, tapi harus direaksikan, ya. Kita jawab, reaksinya seperti ini, berarti CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Ya, seperti biasa kita tulis rumus mula-mula. Mula CH3COH berapa? 100 dikali 0,2 berapa? 20 milimol. NaOH juga sama, 100 dikali 0,1, 10 milimol. Ini belum terbentuk. Itu mula-mula ya. Kemudian pada saat bereaksi, siapa yang habis? Yang lebih sedikit yang habis, maka yang habis adalah 10 milimol. Oke, nah ini pun 10 milimol, ini 10 milimol. Kalau kita jumlahkan, di sini berarti CH3COH ada sisa sebanyak 10. Kalau ini habis basa kuatnya ya NaOH, dan ini ada garam 10 milimol NaOH dan air. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini berarti sisa asam lemah CH3COH ya. Ini adalah sisa asam lemah. Kemudian ini adalah sisa garam atau basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah memenuhi sistem larutan penyangga karena ada sisa asam lemah dan garamnya ya. Oke, maka kita lanjutkan tuh rumusnya ya. Sehingga kita peroleh lanjutan ya. Tadi karena kita mendapati sisanya asam lemah, maka rumusnya H plus karena pH-nya pH asam. Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali valensi. Kita lihat ya. H plusnya adalah Ka-nya tadi 10/4-5 dikali 10. 10 dari mana tadi? Sisa dari sisa asam lemah. Ingat, sisa asam lemahnya 10, sisa garamnya 10 ya. Kita dapati ini. Oke. Ini 10, ini juga 10 kali 1 karena valensinya 1. Coret sehingga nanti kita peroleh pH-nya atau H plusnya adalah 10/5 juga. Maka pH-nya adalah min log 10/5 ya. pH-nya adalah 5. Tara ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa kita simpulkan ya, kalau soal itu masih berupa asam lemah dan basanya dari basa kuat, maka caranya adalah tidak langsung. Artinya harus direaksikan dulu seperti ini. Kalau yang sisa nanti yang lemah, maka itu adalah sistem penyangga. Tapi kalau sisanya nanti yang kuat, misalnya NaOH lebih banyak di sini, maka itu bukan penyangga, itu masuk sistem asam basa biasa. Nah, tapi yang lebih enak kalau kita sudah punya asam lemah atau basa lemah dan garamnya dari asam atau basa lemah tersebut. Maka kalau ini langsung caranya dengan cara dimasukkan langsung ke rumus. Kalau asamnya lemah maka rumusnya H+, kalau basanya yang lemah maka rumusnya OH-. Kali ini kita tidak
mencontohkan yang basa lemah. Baik, itu ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum.